Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita apresiasi prosa fiksi. Ya. Apresiasi prosa fiksi. Nah, pertemuan yang lalu kita bicara tentang akatan Pujangga Baru. Jadi saya ingatkan aja pada Anda, akatan itu selalu ditandai dengan dua peristiwa. Pertama, peristiwa di luar karya sastra. Yang kedua, peristiwa yang ada dalam karya sastra. Peristiwa, saya ulangi lagi, peristiwa yang ada di luar karya sastra dan peristiwa yang ada dalam karya sastra. Di luar itu misalnya, akatan itu seperti balai pustaka. Itu kan ditandai dengan peristiwa di luar karya sastra, berdiri komisi bacaan rakyat itu, yang akhirnya berubah menjadi balai pustaka. Ya. Lalu diiringi dengan peristiwa yang ada dalam karya sastra, yaitu bentuk ciri khasnya. Ciri khas pada kata itu, yaitu kata itu alirannya itu romantis. Jadi kalau Anda lihat karya sastra, mau baca karya sastra yang romantis itu, Anda baca karya sastra balai pustaka. Kenapa romantis? Karena kisahnya selalu sedih. Masalah kasih tak sampai. Ya, masalah kasih tak sampai. Nah, ketika muncul Pujangga Baru, peristiwa di luar karya sastra itu muncul, ya, muncul reaksi ketidakpuasan kerja balai pustaka. Jadi bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kerjanya balai pustaka. Kenapa? Karena balai pustaka itu kita tahu dia ada aturan-aturan karya yang wajib lolos sensor. Nah, salah satu diantaranya korbannya itu adalah belenggu. Salah satu karyanya belenggu yang tidak lulus sensor. Nah, di dalam karya sastranya bergeser dari bentuk romantis lebih ke bentuk realis. Ya, lebih bentuknya realis. Walaupun ada unsur romantisnya, tapi lebih cenderung pada bentuk realis. Pada masa itulah lahir nama karya sastra yang dikatakan alirannya kontekstual. Kontekstual itu apa? Ya kebetulan karena dia realis, peristiwa itu memang sudah terjadi dalam masyarakat. Ya, sudah terjadi dalam masyarakat gitu. Yaitu contohnya itu perselingkuhan yang ditampilkan oleh belenggu. Itulah yang menyebabkan belenggu itu tidak lolos sensor di zaman balai pustaka. Kemudian selanjutnya lagi, angkatan dalam karya sastra itu orang selalu mengacu pada dua pendapat, padahal ada pendapat lain. Ya, pendapat lain itu yaitu pendapat STA. Tapi orang lebih banyak cenderung membicarakan dua pendapat, yaitu pendapat A.B. Yasin dan Rosian Anwar. Walaupun mereka itu ada titik temunya, ada titik pisahnya. Nah, karena itu pada pertemuan kita yang ke-7 ini, saya akan bicarakan tentang angkatan masa Jepang. Angkatan masa Jepang itu angkatan yang tidak disetujui oleh Rosian Anwar. Tapi oleh A.B. Yasin dikatakan ada angkatan masa Jepang. Rosian Anwar punya alasan karena masanya angkatan itu pendek sekali, 3,5 tahun. Kan dari 30-an sampai ke 40-an. Kan 3,5 tahun penjajahnya masuk. Jadi Rosian Anwar berkeberatan namanya angkatan masa Jepang. Tapi A.B. Yasin punya alasan tersendiri karena di dalam karya sastranya terjadi perubahan dari bentuk realis ke bentuk simbolis. Meskipun pendek masanya, tapi itu ditandai oleh bentuk aliran simbolis pada masa Jepang itu. Nanti kalau Anda ketemu buku A.B. Yasin warna coklat warna bukunya, ya coklat warna bukunya, itu ada angkatan masa Jepang. A.B. Yasin ini kelebihannya
dia langsung mengumpulkan karya-karya pada masa itu memperkuat pendapat dia tentang angkatan itu. Nah, sementara Rosyan Anwar dia lebih cenderung mengatakan menggabungkan masa Jepang itu dengan masa angkatan 45. Angkatan 45 itu punya nama sendiri, banyak namanya. Ada yang katakan angkatan zaman apa, kemerdekaan, angkatan selesai perang, ada angkatan Khairul Anwar, tapi lebih populer angkatan itu yang disebut oleh Rosyan Anwar, angkatan 45. Nah, karena kita belajar karya fiksi, yang banyak karya fiksi itu pada angkatan masa Jepang, yang aliran simbolis. Misalnya, Anda bisa cari nanti, tinjaulah dunia sana, tak satu jalan ke Roma, topan di atas Asia, itu semuanya karya-karya simbolis. Ya, kayak topan di atas Asia itu udah judulnya udah jelas. Itu ibaratnya badai itu di atas Asia, itu artinya karena ada jajahan Jepang. Dianggapnya jajahan Jepang itu sebagai badai, sebagai topan gitu. Kemudian tinjaulah dunia sana, itu kehidupan masyarakat pada masa itu. Karena kekejaman Jepang ada yang masa bodoh, ya. Nah, sama seperti itu. Itu dibuat simbolisnya. Simbolisnya artinya simbol itu memberikan semangat. Memang apa kata Rosyan Anwar, bahwa dari masa Jepang itulah mulai bangkitnya perjuangan itu. Semangat perjuangan itu mulai bangkitnya. Kalau rasa nasionalis itu mulai bangkitnya angkatan 30-an, ya, rasa nasionalis itu karena dia menggunakan bahasa tidak lagi bahasa daerah, bahasa Melayu, ya, bahasa yang terbina. Rasa nasionalisnya di zaman Penjaga Baru, karena dia ada majalah juga Penjaga Baru. Tapi ketika masa Jepang ini, semangat orang, fokus orang itu memberikan semangat perjuangan kemerdekaan. Jadi karya-karya sastranya itu cenderung secara implisit mengisyaratkan tentang semangat perjuangan. Nah, realisnya pada masa 45. Pada masa 45 yang lebih subur, karya sastra berbentuk puisi. Kita tahu itu munculnya Khairil. Kenapa tadi kita bicara puisi berpola tidak berkembang? Karena muncul Khairil, ya, tahun 30-an muncul puisi berpola dari luar, mulai distikon sampai terjina, sampai stanza, sampai soneta. Nah, pada zaman Jepang, pada zaman kemerdekaan muncul Khairil yang membuat puisi bebas. Orang lebih cenderung pada puisi bebas, tidak terikat, ya, tidak mikirkan lagi diksinya, tidak mikirkan lagi bagaimana mengatur rimanya, tidak memikirkan bagaimana pola baris. Karena mereka sesuka-sukanya aja. Karena itu puisi bebas itu berkembang pada masa itu, sehingga reduplah puisi yang baru masuk dari luar itu. Itu akibatnya tidak berkembangnya puisi itu. Tapi kalau tidak muncul Khairil, kemungkinan kita menggunakan puisi-puisi yang berpola. Nah, pada masa Jepang yang terkenal itu prosa fiksi itu adalah karya Idrus, namanya Aki. Hanya satu karya Idrus namanya Aki, itu yang disebut orang. Karya Idrus. Jadi kalau dikatakan angkatan 45 itu, kalau dipisahkan masa Jepang, angkatan 45 itu tidak begitu berperan yang namanya prosa fiksi. Ya, yang berperan itu yang subur itu adalah puisi. Karena orang ingin lebih cepat mengekspresikan rasa gejolak kemerdekaannya itu. Ditambah lagi munculnya puisi bebasnya Khairil Anwar. Nah, itulah gambaran tentang dua angkatan tadi. Nah, Rosyan Anwar sekali lagi saya katakan yang tidak menyetujui yang namanya angkatan Jepang. Jadi angkatan bahasa Jepang itu hanya Abe Yasin.
Nah, Anda bisa cari juga apa saja karya sastra pada masa Jepang itu, kemudian siapa saja tokohnya. Silakan cari. Kemudian masa angkatan 45 itu siapa-siapa tokohnya. Ya. Khairil itu menulis dia masa Jepang itu udah nulis dia puisi. Ada lihat puisinya 1943 yang sifatnya juga simbolis. Jadi Khairil itu populernya 45. Sebetulnya dia membuat puisi bebas itu bukan di 45, bukan momentum setelah kemerdekaan. Jauh sebelum itu ada lihat puisinya yang 1943. Berarti kan tahun 43 dia buat. Gitu. Itu sudah bentuk simbolis. Gitu. Ada pengaruhnya kayak bentuk simbolis itu dalam karya-karyanya. Gitu. Jadi dua angkatan itu yang kita bicarakan 45 dan 6. Tinggal dua angkatan lagi. Angkatan lagi itu angkatan 6 dan angkatan 80-an. Ada yang dapat tentang angkatan masa Jepang? Anda baca angkatan masa Jepang itu. Kalau saya salah, Anda boleh koreksi. Bisa katakan itu pandangan dari H.B. Yasin. Ya. Masa Jepang dulu. Supaya tidak campur aduk. Ada dapat? Enggak dapat. Enggak capat atau enggak cari? Coba dicari. Cari tahu. Kalau Anda mencari tahu, fokus otak Anda tuh memikirkan itu. Anda baca. Ya, dalam teori psikologi itu ada namanya masa peka. Jadi kalau Anda cari, otak Anda tuh menangkap ya. Tapi kalau saya ceritakan antara dan tidak aja Anda menangkap. Karena itu saya ingin Anda membaca aja. Ada? Ya. Enggak sejarahnya dulu. Sejarah angkatan itu. Iya, sejarah angkatan Jepang itu. Tahu dulu kita kenapa dikatakan ya angkatan masa Jepang itu. Betul enggak H.B. Yasin yang mengungkapkan itu? Coba Anda cari. Ya.